memasukkan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN yang sangat sentimental dan emosional bagi mereka, karena Timor Leste ini sebahagian dari Indonesia dulunya mereka. Grateful to Anwar Ibrahim who made his ASEAN leadership one of the priorities is Timor-Leste ASEAN access in his turn. Terjadi keributan antara netizen Malaysia sama netizen Indonesia Kok bisa? yang akhirnya bergabung ke ASEAN. Netizen Malaysia itu bilang kita orang lah yang mengawal Timor Leste sampai bisa jadi anggota ASEAN. Di saat yang lain tak ada yang peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Di sini ya guys ya, ini sangat-sangat gimana gitu kan. Jadi netizen Indonesia ini mungkin agak malu ketika tahu fakta hal ini gitu guys ya. Ternyata tidak hanya Malaysia yang dihina oleh Indonesia, ada negara yang satu ini juga dihina oleh orang Indonesia. Kok bisa begitu? Apakah ini kebiasaan orang kita atau bahkan ya watak kita seperti itu? Jadi semoga video ini dapat menjadi tambahan wawasan dan juga bisa merubahlah pemikiran kita yang istilahnya agak dangkal ini ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang mau belanja silahkan belanja dulu ya teman-teman sekalian di linknya Cak Mujib ini ada di keranjang. Kita kerjasama dengan Shopee, jadi teman-teman bisa belanja di Shopee-nya Cak Mujib yang di Malaysia. Oke, jom kita simak videonya, let's go. Terjadi keributan antara netizen Malaysia sama netizen Indonesia. Kok bisa? Yang akhirnya bergabung ke ASEAN. Netizen Malaysia itu bilang kita orang lah yang mengawal Timor Leste sampai bisa jadi anggota ASEAN. Di saat yang lain tak ada yang peduli. Netizen Indonesia kesel, kalian itu selalu asal klaim. Kita emang punya sejarah kelam sama Timor Leste, tapi setelah itu cuma kita yang mengakui Timor Leste. Jadi guys, kalau kita baca lagi, Timor Leste itu kan akhirnya merdeka di tahun 2002 dan Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste. Dan di tahun 2010 udah terjalin kerjasama ekonomi, pendidikan, sampai politik antara Indonesia sama Timor Leste. Dan dari tahun 2010 itu juga Indonesia tuh udah paling vokal dukung Timor Leste buat masuk ke ASEAN. Emang di saat-saat terakhir di tahun 2022 Malaysia itu juga udah mulai dukung Timor Leste buat masuk ke ASEAN. Baru mulainya itu di tahun 2022. Pertanyaannya, lalu dari dulu kemana? Tahun 2002, 2003 ketika Timor Leste ini masa kelam baru merdeka, kalian nggak ada. Bahkan kalian sendiri tuh skeptis sama Timor Leste. Sekarang giliran udah bagus, udah masuk ASEAN, malah ngaku-ngaku paling berjasa atas Timor Leste. Memasukkan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN yang sangat sentimental dan emosional bagi mereka, karena Timor Leste ini sebahagian dari Indonesia dulunya mereka. Dia di bawah penjajah Portugal. Kemudian bila merdeka bersama dengan Indonesia. Kemudian ada beberapa masalah dalaman, mereka keluar dan merdeka sejak 1999. Sampai 1999 mereka bergelut nak jadi sebahagian dari ASEAN. Apakah mereka sudah sebahagian? Ya, daripada asal ASEAN ditubuhkan, mereka itu sebahagian dari ASEAN. Tapi bila dia keluar sebagai negara sendiri, dia terpaksa gunakan proses semula, terutama sebagai negara itu relatif miskin. Saya sebagai penguji ASEAN, saya tak kira sama ada kedudukan negara miskin. Kita berkawan bukan kerana negara itu kaya. Kita berkawan kerana menghormati negara dan maruah rakyat dan negara itu. Sama seperti kita dalam persahabatan. Ada keluarga kita miskin, ada keluarga kita agak. Takkan kita pilih yang kaya. Yang kaya, betul. Jadi begitu juga dalam hubungan antara. Sebab itu rakan-rakan kita, terutama di Kementerian Luar, bertungkus lumus. Dan sepanjang tahun ini cari jalan ialah bagaimana dapat keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN, dan alhamdulillah tanpa sejarah kena kemasukan mereka. Yes, of course, I was standing there. No one saw me crying, and because I wasn't crying. But internally,
I was happy Of course. and grateful to Anwar Ibrahim, who made his ASEAN leadership one of the priorities is Timor-Leste ASEAN accession in his turn. He told me, Anwar told me when I was here a few months ago, he said, if Timor-Leste doesn't join ASEAN this year, I will see it as personal failure. Please, in front of all of them, I invite you to go to Delhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu merakamkan penghargaan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad atas sokongan berterusan Malaysia terhadap perjalanan Timor-Leste ke arah keanggotaan ASEAN. Dalam ucapan bersejarah beliau di Dili, Parlimen Negara Timor-Leste, Anwar turut menegaskan bahawa Malaysia mengekalkan pendirian konsisten sejak awal perjuangan negara itu untuk menuntut kemerdekaan. Wow. Perdana Menteri berkata ramai dalam kalangan pemimpin di negara itu menyebut zaman pra dan pasca kemerdekaan ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang menunjukkan pendirian yang begitu konsisten dalam ucapannya. Justeru beliau merasakan adalah menjadi tanggungjawab untuk memastikan proses kemasukan Timor-Leste ke dalam ASEAN berjalan lancar. Ucapan itu dianggap penghormatan istimewa mencerminkan kehangatan serta keyakinan yang semakin meningkat dalam hubungan dua hala Malaysia dan Timor-Leste. Perdana Menteri memuji Parlimen Timor-Leste sebagai nadi demokrasi dan berikrar bahawa Malaysia akan terus memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada kemasukan penuh negara itu ke dalam ASEAN. Anwar berkata perjalanan demokrasi Timor-Leste menjadi inspirasi kepada rantau ini, memperlihatkan ketabahan negara itu dalam mengharungi kesusahan dan diskriminasi sehingga berjaya berdiri megah sebagai negara yang merdeka. Anwar turut memberi jaminan syarikat Malaysia yang melabur di Timor-Leste akan melakukannya dengan penuh tanggungjawab dengan penekanan pada perkongsian dan manfaat bersama, tidak seperti amalan eksploitasi yang sering dikaitkan dengan syarikat multinasional. Anwar yang mewakili Malaysia selaku pengerusi ASEAN turut menyentuh hubungan peribadinya dengan Timor-Leste, mengibar peranan Presiden Dr. Jose Ramos Horta serta kepimpinan negara itu yang sentiasa mempertahankan kebebasan dan keadilan termasuk ketika beliau sendiri berdepan cabaran politik. Beliau kemudian menyampaikan ucap pertama dalam siri Presidential Lecture di Istana Presiden Dili, Timor-Leste bertajuk ASEAN and the Role of Timor-Leste yang menekankan kepentingan penyertaan Timor-Leste dalam ASEAN sebagai langkah memperkukuh integrasi ekonomi, kestabilan politik serta jaringan diplomasi di rantau ini. Dalam majlis berkenaan, Anwar turut dianugerahkan Grand Collar of the Order of Timor-Leste, salah satu anugerah tertinggi negara tersebut sebagai pengiktirafan terhadap peranan Malaysia dalam menyokong pembangunan dan kerjasama serantau. Lawatan rasmi itu menandakan lawatan pertama oleh seorang pemimpin Malaysia ke Timor-Leste dalam tempoh 22 tahun. Kalau abang tengok video tadi, itulah salah satu momen yang mana menyentuh hati kita, tuan-tuan. Salah satu momen dalam persidangan ASEAN kali ini, tuan-tuan, bila mana negara Timor-Leste ni diterima masuk sebagai ahli dalam ASEAN ni, tuan-tuan. Menjadi negara yang ke-11 selepas 26 tahun merdeka daripada Indonesia, tahun ni baru diterima sebagai anggota ASEAN selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pengerusi ASEAN, tuan-tuan. Bukan tu saja saya nak cerita, tuan-tuan. Ini keluar satu berita, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dia beritahu apa, tuan-tuan? Negara Timor-Leste ni menghargai apa yang diusahakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, menghargai keanggotaan mereka, usaha yang mana bawa masuk mereka menjadi anggota ASEAN ni, tuan-tuan. Timor-Leste telah menganugerahkan sebidang tanah premium untuk Malaysia membina sebuah kedutaan kita di negara mereka, tuan-tuan. Ni kita cakap pentingnya diplomasi, pentingnya semangat ASEAN, tuan-tuan. Hari ini Timor-Leste dia bagi sebidang tanah premium untuk kita bina kedutaan kita. Jadi faham ambil dong. Jadi faham ambil. Kenapa Timor-Leste ni dia nak sangat join ASEAN sampai sanggup tunggu selama 14 tahun? Kalau kita tengok masa negara dia orang akhirnya diterima masuk secara rasmi
sebagai negara anggota ASEAN ni, Perdana Menteri diorang dan juga petugas media diorang pun rasa sangat sebab. Ini bermaksud betapa besarnya makna bagi diorang apabila akhirnya diterima sebagai negara anggota Masya Allah, ASEAN. terharu ya. Tetapi jom sebelum tu kita cerita Apa? serba sedikit sejarah negara Timor Leste ni. Okey. Timor Leste ni sebenarnya dia adalah negara jajahan Portugal lebih 400 tahun. 400 Akan tetapi tahun. lepas Portugal cabut pada tahun 1975, Indonesia terus masuk dan juga ambil alih. Kata nak menyatukan Nusantara lah sebagai alasannya. Akan tetapi rakyat Timor Leste ni diorang tak setuju. Diorang lawan habis-habisan. Hampir 24 tahun sampai berlaku perusuhan dan juga ratusan ribu orang yang meninggal dunia lah. Dan akhirnya selepas tekanan antarabangsa dan juga referendum PBB pada tahun 1999, majoriti rakyat undi untuk merdeka. Lepas tu PBB ambil alih sementara sebelum akhirnya pada tahun 2002 Timor Leste rasmi menjadi sebuah negara yang merdeka. Kalau kita tengok dari sudut ekonomi sebenarnya Timor Leste ni dia adalah antara negara paling miskin dekat Asia. KDNK cuma sekitar 2 bilion US dollar je. Dan hampir separuh rakyat diorang ni hidup di bawah paras kemiskinan. Jadi bila diorang dapat masuk ASEAN, ni macam seolah-olah dapat pasport ekonomi baru lah. Dengan itu diorang boleh meluaskan rangkaian perdagangan dan juga akses ke pasaran serantau yang bernilai USD 3.8 trilion. Sebagai negara ASEAN, diorang juga boleh meneruk ke pasaran ASEAN Free Trade Area ataupun AFTA, dan ini adalah perjanjian bagi negara-negara ahli yang berdagang sesama sendiri dengan cukai import rendah ataupun SIFA. So ini bermaksud produk-produk Timor Leste ni boleh masuk ke pasaran besar, contohnya macam Malaysia, Indonesia, Thailand tanpa kena cukai yang tinggi. Dan sekarang ni diorang dalam proses penyelarasan undang-undang dan juga standard supaya layak penuh ikut peraturan AFTA. Daripada perspektif ASEAN pula, kemasukan Timor Leste ni melengkapkan keluarga Asia Tenggara menjadi 11 negara. Dari segi imej, ia adalah satu simbol perpaduan, menunjukkan ASEAN ni bukanlah satu kelab eksklusif untuk negara-negara tertentu sahaja, akan tetapi platform yang membantu negara kecil seperti mana Timor Leste. 5 faktor menarik mengenai Timor Leste. Satu, Timor Leste ialah negara pertama yang merdeka pada abad ke-21. Mereka merdeka pada 2002. Malaysia pula adalah negara pertama yang mewujudkan pejabat perhubungan di Dili, ibu kota Timor Leste. Yang kedua, Timor Leste ialah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa rasmi. Dan yang ketiga, nama Timor Leste ini bermaksud Timur. Timur daripada perkataan Melayu Timur, dan Leste pula ialah perkataan Portugis yang bermaksud Timur juga. Timur. Yang keempat, selain produk petroleum, kopi adalah ekspor utama Timor Leste. Saya tak sabar nak rasa kopi Timor Leste dan sedap macam mana agaknya. Yang kelima, mantap. Timor Leste kini sedang memohon untuk menjadi ahli ASEAN. Sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia sedang membantu Timor Leste untuk memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Harapan kita agar Timor Leste dapat menjadi ahli secepat mungkin. Dan itu dia 5 fakta menarik tentang Timor Leste. Guys, I have something exciting to share. So for what is that? Any of my friends, any of my family yang sebelum ni dah banyak plan nak try datang Timor, from yesterday onwards, August 16, 2025, Malaysian passport holders can now come to Timor visa free. Before this, it was US $30 for a 30-day stay, and you had to queue up before the immigration counter and apply for everything. It takes a bit more longer, but now you can just come in, go to immigration counter and get stamped in, and it's free. Percuma Timor Leste now to be joining ASEAN. So all the ASEAN adik-beradik dah dapat visa free lah. I think Thailand, Philippines and maybe Singapore already also have visa free entry to Timor. I think that's all I can to quickly share. I know I jarang juga post content because I'm not your typical influencer. Life and work has been busy, but I will do my best to try and share what I can in terms of allowing you guys to come and visit, planning your trip, especially when it comes to the ocean, the diving, the snorkeling, Atara Island, because that's more my area. For those of you who don't know me, in case someone shares this to you, I'm a Malaysian living in Timor-Leste since 2016. Lama banget. Dan pengajar menyelam. I kerja buat a bit of consulting work in the blue economy, and also a bit of ocean literacy work with the communities.
most of the time I share like some diving type content for Timor, and if you're interested in that, give me a follow. Once again, I repeat, I bukan your typical influencer. Kadang-kadang I tak post berminggu-minggu and nanti tiba I post macam ni, but just excited to share that my Malaysian family and friends can now come for free to Timor. Wow. In terms of flights, you can come to Timor direct from KL 2 times a week. Ada Batik Air flight now, and it's very very convenient. And then there's Aerodeli flights from Singapore also 2 times a week. Daily flights from Bali on Aerodeli or CityLink, and then there are also almost daily flights from Darwin, I believe, on Air North or Qantas. But those are the only direct flights available to Timor-Leste. If you have any questions, you can drop them in the comments. I will try to answer. Alright, thanks, bye. Menarik ya. Saya pernah ke Timor-Leste pada tahun 2016. Tujuan ke sana adalah untuk membuat satu bengkel ataupun cultural exchange antara parti lah. Dan masa itu saya pergi orang Malaysia juga ya. Daripada pengalaman saya, meskipun Timor-Leste ini negara yang masih lagi membangun, tapi rakyat mereka cukuplah ramah. Pembangunan pun agak cepat, tapi cuaca memang panas lah. Tapi hampa jangan terkejut tau. Timor-Leste ini boleh dikatakan agak mahal kerana mereka masih lagi menggunakan US dollars. Mesti ramai tak tahu pasal fakta ini kan. Saya dulu pergi ke Dili, ibu kota Timor-Leste. Jadi apa yang pasti saya sarankan anda semua melawat Timor-Leste. Memang cun. Jangan risau, tak ada mana pun dan insya-Allah tak bahaya apa-apa doa. Tanggal 26 Oktober 2025 bakal menjadi satu lagi detik bersejarah buat Timor-Leste kerana pada tarikh inilah Timor-Leste diterima masuk menjadi anggota penuh dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Menjadi ahli baharu dalam keluarga besar ASEAN pastinya memberikan pelbagai harapan dan impian di kalangan warganya. Sebagai warga negara Timor-Leste, pertama mungkin ini suatu hal yang sudah kita tunggu dari dulu. Sebagai warga negara Timor-Leste ini menjadi kesempatan bagi negara kami, terutama Timor-Leste pakai bahasa Indonesia ya. ASEAN. Saya kira pakai Portugis tadi. Seperti yang kita ketahui, Oktober nanti ini akan membuka peluang-peluang baru bagi kita, khususnya untuk kaum muda di Timor-Leste. Apalagi saya sebagai jurnalis, ini juga sangat penting bagaimana nantinya kita bisa memperluas lagi hubungan kita antara negara Timor-Leste dan 10 negara lainnya di ASEAN, dan kita harapkan dengan ini bisa memajukan lagi tidak hanya dalam sektor ekonomi, kesehatan, tapi juga pendidikan, karena di sebagai negara yang baru merdeka dalam tahun 2000-an ini, pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Pandangan saya bagus karena kita masuk di ASEAN itu kita bisa saling bekerja sama dengan negara lain, bisa tukar pemuda antara pemuda dan negara-negara lain di Asia, khususnya menjadi anggota ASEAN, itu lebih bagus. Tetapi kalau tergantung pada anggota ASEAN, negara-negara yang mau menerima kita. Tapi kebanyakan saya dengar itu, saya lihat, saya baca itu banyak yang menerima. Kita juga masih perlu banyak belajar ya, banyak belajar bagaimana untuk bisa menjadi anggota ASEAN. Nah, itu yang di masa mendatang kita mengharapkan, tapi lebih cepat lebih bagus kalau kita masuk anggota ASEAN itu, karena kita lihat pada geografika kita sebagai negara di Asia ya, kita lebih baik kita bergabung dengan ASEAN. ASEAN itu lebih bagus. Itu untuk masa depan masyarakat Timur Timur, pemuda-pemuda kita bisa pertukaran dalam budaya, dalam pendidikan, dalam segala macam. Selain itu, kemasukan Timor-Leste ke dalam ASEAN juga diharapkan dapat membuka peluang pelancongan kepada negara muda yang penuh dengan keistimewaan dan keunikan. Iya, itu yang kita sangat gembira, sangat bahagia. Karena semakin banyak turis, semakin banyak kunjungan, kita juga bisa mendapat income. Itu salah satu faktor di sini kita harus kembangkan. Itu tentang di sektor pariwisatawan. Itu yang diutamakan di sini kita di Timur Timur. Kalau dari ASEAN itu kita mengharapkan harus lebih banyak berkunjung ke wilayah Timur Timur, ke negara Timur Leste. Mungkin dari yang di luar melihat Timor Leste sebagai negara kecil di ujung timur seperti itu, tetapi negara ini memiliki keunikannya sendiri, karena seperti yang kita ketahui negara ini memiliki sejarah yang sangat berbeda. Dari awal Portugis, setelah itu Indonesia, kita terus pada saat masa-masa PBB dalam 1 tahun itu kita bercampur, apalagi dalam yang paling unik di sini kita ada 4
bahasa yang harus diketahui oleh semua orang ya, harus dipahami begitu, dibelajarkan begitu. Khususnya pertama bahasa Tetung, bahasa kita sendiri. Kedua bahasa Portugis, itu bahasa nasional kita juga. Dan bahasa nasionalnya itu bahasa Portugis. Ada juga Tetung ya, baru karena tahu. kita di sini sudah terlanjur dekat dengan Indonesia dan Australia. Of course kita harus mengetahui bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini sangat unik. Jadi untuk setiap orang yang ingin ke Timor Leste, mungkin dari negara-negara Eropa, mungkin mereka berbahasa Portugis atau Eropa sedikit, kita bisa mengerti karena bahasa Portugis. Dan untuk yang dari negara lain yang berbahasa Inggris seperti itu juga. Dan apalagi kalau dari kawan-kawan seperti dari Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura yang bisa memahami bahasa Melayu, itu pun sangat mudah dipaham. Dan itu yang unik di sini. Iya, menjadi keunikan sendiri ya, keren. Ke dalam ASEAN bukan sahaja melengkapkan rantau Asia Tenggara di dalam satu kesatuan serantau, tetapi juga membuka jalan kepada kejayaan bersama di antara komuniti masyarakat ASEAN di masa hadapan. Alright, udah selesai videonya. Keren sih guys ya, mantap kali lah istilahnya. Ya seperti itu gitu kan. Memang kita dari dulu mengakui istilahnya kemerdekaan Timor Leste, tapi dengan adanya istilahnya bantuan-bantuan daripada Malaysia, sehingga Timor Leste sekarang menjadi istilahnya anggota ASEAN. Itu ya seperti itulah guys ya, kenyataan yang ada. Jadi mungkin netizen istilahnya pede dengan apa yang disampaikan sebagaimana di awal video tadi, tapi di akhir bahwasannya Malaysia lah yang istilahnya mengundang ataupun istilahnya mengajak Timor Leste ini menjadi anggota ASEAN, seperti itu ya guys ya. Apa yang pasti, kedutaan Malaysia di Timor Leste tidak pernah dibaling telur, malah dihadiahkan dengan sebidang tanah. Oh aduh. Timor Leste dah merdeka, hormatilah kebebasan mereka. Kenapa nak memperlekehkan mereka? Kami Malaysia turut bangga dengan kemerdekaan semua. Ya kata PMX tadi ya, PM Anwar tadi, bahwasannya kita bersahabat, kita berteman dengan negara itu bukan karena negara itu kaya ya, bukan karena negara itu miskin, karena kita sadar bahwasannya kita itu bersaudara dan kita emang harus bersatu untuk saling menguatkan, untuk saling istilahnya mengembangkan, untuk saling memajukan, seperti itu. Jangan sampai istilahnya persahabatan kita itu semata-mata karena uang gitu loh guys ya. Jadi persahabatan yang istilahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya pertemanan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari situ ya guys ya. Aduh, kami masyarakat Timor Leste lebih suka Malaysia. Waduh, ini masyarakat Timor Leste yang komen ya. Indonesia yang suka hina negara kami. Memang netizen Indonesia tuh gak tahu saya mau ngomong apa. Malaysia dihina ya kan, Timor Leste dihina, nanti ada India itu Bangladesh dihina dan lain sebagainya. Nggak tahu gitu loh guys, kenapa suka menghina gitu kan. Aduh, Indonesia yang suka hina kami negara miskin ya. Kalian jangan sok-sok mencari nama baik di sini katanya. Sekarang kami mulai baik, kalian mulai mencari sosok. Apa sosok tuh guys ya? Sudahlah ya kan, pasti begado nih. Salam dari Malaysia. Aku terharu sangat Timor Leste masuk ASEAN. Good, beginilah akal yang cerdas. Jadi membuka aib kita sendiri jadinya gitu loh guys ya. Ya istilahnya kita tuh suka menghina gitu. Mungkin mulut-mulut netizen ini harusnya ya jangan seperti itu gitu kan. Kita dikenal dengan negara yang besar, kita dikenal dengan negara yang beradab ya, penuh adab dan budaya. Tapi kok istilahnya di mata orang, di mata negara lain, kita tuh suka menghina, mencaci, ya menjelek-jelekkan. Terutamanya istilahnya Indonesia menghina Malaysia, Indonesia menghina Timor Leste, terus negara mana lagi, Bangladesh, India dan lain sebagainya kalian hina gitu kan. Bahkan mungkin ya yang kalian hina itu negaranya lebih baik dari kita gitu. Maksudnya pertumbuhan ekonominya lebih baik dari kita, ya kan? Seperti halnya Malaysia gitu. Bahkan kesejahteraan rakyatnya itu lebih baik mereka daripada kita. Mungkin seperti itu, penganggurannya sedikit di sana lah. Jadi kadang kita tidak perlu istilahnya menjelek-jelekkan orang lain gitu loh.
Jadi memang tidak perlu, sangat-sangat tidak perlu gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ya keharmonisan di dalam bernegara ataupun bermasyarakat. Seperti itu guys ya. Oke. Dah, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.